Mie sambal, mie sambal, mie sambal. Sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Miss Sambal, sama-sama belajar. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang sudah Miss janjikan di video sebelumnya. Apa itu, ada yang masih ingat? Ya, kita akan membahas bentuk-bentuk dari kerjasama dalam interaksi sosial. Coba, ada yang masih ingat gak apa sih itu kerjasama? Kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan baik oleh seseorang maupun sekelompok orang dalam merealisasikan tujuan bersama. Nah, dalam kerjasama ini terdapat beberapa bentuk loh, diantaranya ada 5 bentuk dari kerjasama ini. Ada apa saja? Ada kerukunan, koalisi, kooptasi, bargaining, dan joint venture. Kita bahas yang pertama, kerukunan. Tentunya kita sudah tidak asing lagi kan ya, apa sih itu kerukunan? Dari kata rukun gitu. Pasti kita sudah tidak asing lagi dengan kata rukun. Kerukunan ini mencakup gotong royong dan juga tolong menolong antar sesama masyarakat. Contohnya apa? Contohnya gotong royong dalam membangun suatu rumah atau fasilitas masyarakat di suatu daerah. Di tengah kehidupan yang serba modern ini, budaya masyarakat di mana gotong royong itu masih tetap dilestarikan. Contohnya pembangunan rumah adat oleh warga Bovendigul, Papua. Nah, dalam pembangunan rumah adat ini, warga secara sukarela loh dalam membangun rumah adat tanpa dipaksa oleh pihak manapun. Warga dengan senang hati tanpa diminta datang sendiri untuk ikut serta dalam pembangunan rumah adat. Wow, hebat sekali ya. Yang kedua, koalisi. Koalisi adalah suatu bentuk kombinasi antara dua organisasi atau lebih dalam mencapai suatu tujuan bersama. Contohnya koalisi antara Partai A dengan Partai B dalam pemilihan pimpinan. Yang ketiga, kooptasi. Kooptasi adalah suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu organisasi yang dimana hal ini dianggap sebagai cara untuk menghindari suatu keguncangan dalam organisasi yang bersangkutan. Contohnya nih, pemerintah membentuk KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi yang dimana diharapkan ini menjadi suatu cara untuk menghindari keguncangan akibat korupsi. Tapi, bagaimana menurut teman-teman tentang KPK ini di Indonesia? Ayo, bebas berpendapat ya dalam komentar di bawah ini. Yang keempat, bargaining. Bargaining merupakan pelaksanaan perjanjian untuk pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih. Contohnya, teman-teman tahu gak bahwa Indonesia dengan Thailand itu melaksanakan suatu perjanjian pertukaran. Indonesia menukarkan minyak bumi ke Thailand dan Thailand menukarkannya dengan beras Thailand. Yang terakhir, joint venture. Joint venture yaitu merupakan suatu kerjasama antara dua organisasi atau lebih untuk mengusahakan suatu proyek-proyek. Contohnya nih, joint venture antara Indonesia dengan Amerika, di mana antara Indonesia dengan Amerika ini melakukan joint venture dalam pengeboran di Cepu. Wah, bertambah gak pengetahuannya? Semoga bertambah ya, dan sama-sama belajar. Mari saling mengkoreksi dan saling belajar bersama. Sampai bertemu di video selanjutnya. Mie sambal, mie sambal, mie sambal. Sama-sama belajar.